Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuria Masinta. Saya dari kelas B dengan NIM 191131044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PPT yang telah saya susun di kuliah interaksi obat dan makanan terkait jurnal 1 maupun jurnal 2. Oke, jadi untuk PPT yang saya susun, di sini ada jurnal 1 dan jurnal 2. Itu untuk jurnal yang pertama mengenai tentang sejarah obat-obatan. Untuk pembahasannya sendiri dimulai dari pengertian obat, kemudian perkembangan dari setiap masa. Kemudian untuk jurnal yang kedua, itu mengenai sejarah obat dan tumbuhan dan untuk pembahasannya sendiri yaitu mengenai perkembangan obat dari perkembangan obat dari ekstrak tumbuhan DNA sendiri. Oke, kita next di jurnal 1 mengenai pengertian obat dan perkembangannya dari setiap masa. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasannya lebih lanjut, kalian tahu nggak sih, apakah kalian tahu obat itu apa sih? Obat itu didefinisikan sebagai barang yang kita gunakan untuk mendiagnosis, menyembuhkan, mengurangi rasa sakit, mengobati, ataupun juga mencegah terjadinya penyakit pada manusia maupun hewan. Jadi yang menggunakan obat ini tidak hanya manusia saja, tapi hewan juga menggunakannya. Kita next dulu ya. Nah, untuk obat itu sendiri ternyata mengalami perkembangan dari setiap masa. Jadi tidak langsung berbentuk kapsul seperti sekarang ataupun tidak langsung berbentuk pil seperti sekarang. Jadi pada awal mulanya obat itu terjadi perkembangan obat itu awal mulanya pada tahun 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Pada waktu itu negara Cina mencoba penggunaan obat herbal untuk menyembuhkan penyakit pada manusia maupun hewan. Nah, menurut legenda dari Kaisar Tiongkok, Shen Nung menciptakan inovasi awal mengenai nilai obat herbal. Jadi pertama kalinya obat yang diciptakan itu adalah obat-obatan herbal. Nah, untuk obat-obatan herbal ini sendiri itu mengandung dari ekstrak-ekstrak bahan alam. Yang pertama dari garam, kemudian ada dari sendawa, dari daun thyme, dari biji-bijian, kemudian dari akar tumbuhan maupun dari kulit kayu. Jadi pada masa waktu itu untuk obat-obatan sendiri itu benar-benar menggunakan obat-obatan herbal yang mereka temui di lingkungan mereka. Jadi belum ada namanya itu diekstrak ataupun dibentuk dalam bentuk kapsul ataupun bentuk itu belum ada sama sekali. Nah, kemudian kita berlanjut ke abad pertengahan. Nah, untuk abad pertengahan ini, mereka memfokuskan untuk menggabungkan dari beberapa bahan yang telah mereka temui di alam untuk menjadi pengobatan atau obat yang lebih berguna lagi ataupun obat yang memiliki efektivitas lebih tinggi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Jadi mereka udah mulai tuh menggabung-gabungkan, mencocok-cocokkan antara bahan ini dengan bahan ini untuk penyakit apa, untuk bahan A dan bahan B untuk penyakit apa, seperti itu. Dan pada waktu abad pertengahan ini memulai atau mengalami kemajuan starter up, nah kemajuan di bidang farmasi itu sendiri. Kemudian kita berlanjut ke abad yang ketiga, yaitu abad apotek modern pertama, yaitu pada tahun 1498. Ini Farmakope resmi menerbitkan Flores Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber terpadu standar farmasi. Jadi mulai pada abad pertama itu masih menggabungkan beberapa bahan-bahan dari tanaman herbal itu sendiri. Nah, untuk apotek modern pertama ini mereka sudah mulai mendalami ilmu-ilmu
farmasi atau awal mulanya mengetahui ilmu-ilmu farmasi. Jadi dengan mereka menggunakan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi obat itu sendiri tidak disalahgunakan ataupun sudah mulai mengatur standar-standar dari penggabungan bahan-bahan yang telah mereka temui di alam itu tadi. Dan mereka sudah mulai memperjualbelikan obat atau bahan obat yang telah mereka temui ataupun telah mereka buat. Nah, selanjutnya kita beralih pada penemuan obat modern di masa yang keempat. Para ilmuwan sudah mulai mengembangkan biologi pada tahun 1700-an dan sepanjang 1800-an. Berarti di tahun 1700 sampai 1800 itu para ilmuwan sedang gencar-gencarnya mengembangkan biologi ataupun ilmu biologi, ilmu alam untuk lebih meningkatkan perkembangan dari obat ini sendiri. Nah, penyakit pertama yang terkena obat ini adalah atau penyakit pertama yang digunakan untuk menguji efektivitas obat ini yaitu ada penyakit cacar, difteri maupun penyakit tetanus. Untuk tokoh yang menguji itu adalah Louis Pasteur pada tahun 1822 hingga 1895 yang bertanggung jawab atas berbagai pencapaian ilmiah menemukan bahwa bentuk mikroba yang lemah dapat digunakan sebagai imunisasi. Jadi pada waktu penemuan obat modern, selain mereka udah mengujikan obat mereka ke penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, misalkan ada cacar, difteri maupun tetanus, pada zaman itu sudah mulai ditemukannya imunisasi. Jadi udah mulai tahu kalau mikroba lemah yang disuntikan dalam tubuh kita itu bisa merangsang imunitas kita dalam tubuh untuk lebih kuat lagi, sehingga waktu kita terpapar sungguhan ataupun waktu kita terpapar beneran dengan mikroba tersebut, imun kita udah lebih ataupun sudah lebih kuat dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian juga udah mulai dibentuk vaksin-vaksin, vaksin rabies ataupun vaksin yang lain-lain seperti itu. Oke, untuk jurnal yang pertama sudah selesai, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua ini membahas tentang sejarah singkat obat dari ekstrak tumbuhan untuk DNA. Nah, untuk pada jurnal ini itu apakah kalian tahu pada zaman kuno adalah saat kejadian keracunan marak terjadi dan dengan demikian mendorong pencarian atau penciptakan penangkal efektif. Jadi awal mula ditemukannya obat itu terjadi karena pada waktu itu seringkali banyak keracunan massal di kalangan masyarakat. Jadi pada waktu itu tokoh-tokoh yang berkontribusi ataupun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada zaman itu mencari tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk menangani keracunan ini, sehingga mereka mulai menciptakan obat-obat itu tadi dari menggabungkan ide, kemudian pengetahuan yang mereka tahu dari agama yang mereka anut, kemudian adat istiadat masyarakat setempat, mereka gabungkan dan mereka jadikan standar untuk berkontribusi dalam bidang botani maupun kedokteran dan untuk menciptakan obat-obat yang telah mereka buat. Seperti itu. Kemudian setelah proses ekstraksi, setelah periode ekstraksi dan pemurnian dari alam, terutama tanaman, obat-obatan tersebut disintetis di laboratorium dan diteliti. Jadi tidak hanya diekstraksi, jadi pas waktu itu sudah mulai obat-obatan masuk ke pabrik untuk diteliti lebih lanjut dari manfaat, efektivitas, baik kadaluarsa. Jadi obat ini bisa digunakan atau bisa dikonsumsi untuk berapa usianya ataupun untuk dosisnya seberapa, itu udah mulai diperhitungkan melalui pabrik ataupun dari penelitian laboratorium. Jadi untuk si obat ini bisa kita gunakan, udah mulai bisa kita gunakan pada tindakan biologis terkait penyembuhan suatu penyakit, tentunya dengan bantuan tenaga medis. Oke, sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung saja tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan, nanti akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.